Bismillah, Allah Akbar, malam ini aku tidur cepat. Oke, jangan lupa update status jam 2 ya, Kai. Tidur cepet ya. Semangat OSP-nya. Oh, lagi zaman OSP ya anak-anak sekarang. Baru selesai Pasca. OSK kemarin. Baru selesai OSK. Aku udah lama sorry, aku terakhir kali OSK 2019 guys. Jadi mereka masih baru-baru lah. Saya sudah zaman tua. Kelihatan umurnya ya, Kai. 2019. Aku sebenarnya manggil Kai itu Ajesi guys, Ajesi Kai. Tapi entah kenapa, sorry banget. Aku tuh pas ketemu Karama pertama kali kayak langsung yang kayak Karama gitu. Kok jadi Kai ya? Aku masih 19 tahun loh. Masih 19. Rama tuh terlalu kuat tahu ininya. Aura om-omnya ya. aura cuttingnya. Aura cutting ya. Vibes anak teknik banget. Iya, by the way aku kenal Rama tuh kan ya Rama Universitas 1 ya. Aku tuh kenal Rama gara-gara Kita lagi makan kita waktu itu, terus depan-depanan duduknya. Terus kita kenalan. Kamu jurusan apa? Teknik sipil. Sama teknik sipil gitu. Padahal kayak teknik sipil membawa petaka ya guys. Sangat membawa petaka coba. Ada 5 ya anak teknik sipil ya. Apa aja? Bawa petaka tuh kenapa emangnya? Nggak apa-apa, ribet aja hidup gue di teknik sipil. Ada mau. Ya aku emang lebih suka teknik lingkungan deh. Kak, wajib baca buku ini. Bagus banget. Apa tuh? 12 hot button issue in the era of Climate change. climate crisis. Climate crisis ya, climate crisis. Itu tentang dongeng atau cerita apa? Isu lingkungan dong Bapak. Kenapa Oh, tiba-tiba beneran cerita isu. dongeng? Itu Rama. No. Dan fiksi. Lagi ada matkul itu kah? Enggak, aku ketemu buku ini tuh kayak karena buku gratis gitu loh. Terus kayak dibagi-bagiin. Jadi kayak aku mau baca, jadi aku ambil satu. Ya aku udah baca sampai sini. And it was so fun. Kita harus baca buku ini Kai, kalau anak teknik sipil. Apa tuh? Struktur balang baja. Oh. Mohon maaf, beda buku Pak. Lu tuh harus lihat. Kalian ada geoinformatics nggak sih, geoinformatika? Ada. Ya Allah, tebal sekali buku itu. And it's like kayak full in Korean. Udah selesai bacanya itu. Ini aku enggak lah, tentu saja tidak. Oke. Dah 5 menit doang ya guys. Tadi sorry kelewat 3 menit. Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye. Semoga tidur ya. Mereka marah. Ini cara keluarnya gimana guys? Gak bisa kayaknya, emang harus sampai selesai sih. Kanan atas. Oh iya. Udah guys, itu sih kayak udah. Katanya ada yang mau join lagi ya? Iya, Siapa? ini Nggak siapa? join, nggak badminton. Kariza, Cok. Kalau di kantor itu Senin sampai Jumat kan? Iya. Dan Rabunya WFH kita. Oh. Tapi kamu bisa pilih kok pengen WFH-nya itu di hari apa. Nggak bisa. Emang nggak bisa? Nggak bisa. Nggak tahu sih. Kalau di aku nggak. Kalau sama kakak kita bisa, Zai. Santai, Zai. Oh bisa. Mm-mm. Katanya waktu onboarding yang pertama itu dapat kayak sesuatu gitu. Itu dapat apa aja betul? Oh, ini. Aku tunjukin.
kita dapat ini. Itu apa? Ini kayak apa ya? Bingkisan gitu lah. Kayak kita unboxing ya isinya ya. Iya. Wow. Ada ini teman-teman. Ini adalah Buku. Liza. catatan-catatan gitu lah ya. Tada. Mbak Riza. Wow. Ini ceritanya untuk menulis diary, menulis kesibukan. Tapi karena aku sok sibuk, jadi nggak ada kesibukan sama sekali di sini. Terus ada ini. Ini adalah another buku dan juga kosong. Tuh. Tapi bagus ini covernya. Covernya tuh Learning Acceleration Program. Dan terakhir ini ada dapat baju Kamu pakai Rama. belum cuci. Udah begitu saja isinya. Tapi lumayan sih. Menarik. Mari. Kariza belum online guys. Jadi belum bisa di invite. Dia nggak masuk. Si Riza. Iya belum masuk. Belum masuk Riza. Ayo, invite lagi coba. Tapi aku bukan host kak, jadi aku nggak bisa invite yang itu. Iya di sini nggak ada Riza. Atau belum follow-followan malah sama Riza. Wah. Mbak mana nih? Riza, apakah kamu join live ini? Zaidan, kamu di situ cerita Zaidan, katanya Zaidan. Oh, cerita apa guys? Ya, cerita Zaidan. Kalian nanya sama Zaidan guys, biar dia bisa jawab pertanyaannya. Kayak mau cerita apa? Halo, Kak Hilda. Enggak juga. Bergaul Zaidan katanya. Mana si Andreas? Andreas lagi badminton guys sama anak-anak yang lain. Ceritain masuk UI gimana Zaidan katanya. Coba Zai cerita Zai. Yang masuk UI? Oh, UI. Masuk UI gimana? Ceritakan perjuanganmu Zaidan. Perjuangan keras itu. Dulu tuh gimana ya? Ya cuma itu sih daftar SNBP kan. Terus udah terima gitu. Singkat ya perjalanannya ya. Ya soalnya waktu itu kalau nggak salah bulan apa ya? Februari atau Maret ya? Aku lupa. Tapi waktu itu ada pelatnas gitu. Jadi kayak nggak terlalu nyiapin buat SNBT sih. Karena udah aku yakin di SNBP udah pasti keterima lah ya. Kalau aku sangat berkebalikan ceritanya guys, masuk kampus. Jadi aku tuh nggak pernah pengen masuk kampus UI. Sejujurnya ya, UI itu bukan kampus tujuanku. Aku tuh pengen masuknya teknik sipil ITB, atau teknik sipil ITS, atau teknik sipil UGM, atau civil engineering di KAIS, atau NTU. Itu luar negeri sama dalam negeriku. Tapi yang luar negeri itu Nggak masuk list ya? apa? Berarti UI nggak masuk list ya? Nggak pernah masuk list, bahkan aku nggak mau gitu masuk UI ya. Terus kenapa jadinya ke UI? Nah, jadi ceritanya tuh aku SNBP udah pede mau masuk kan. Ternyata nggak lolos SNBP ku. Aku daftar di
ITB waktu itu, jurusan FTSL kan, masih fakultas. Ya udah aku nggak lolos UTBK tuh, aku nggak terlalu harus nyiapin gara-gara bentrok sama pelatnas astronomi. Gara-gara aku mikir astronomi itu kan cuma sekali seumur hidup kesempatannya ya. Jadi ya udah aku fokusin ke pelatnas, UTBK-nya sedikit terbengkalai dan bener aja nggak lolos UTBK-nya. Terus aku daftar jalur prestasi di ITS, UGM, dan ITB. ITB itu jalur mandiri sebenarnya. Dan tiga-tiganya nggak lolos. Jadi Wah, parah. cuma ada satu jalur yang buka waktu itu, jalur prestasi dari UI. Aku dengan hopeless daftar karena cuma masukin nilai rapot dengan prestasi aja. Malah masuknya di situ. Malah masuknya di UI. Wow. Ya jadi begitulah Oh, sejarah masuk UI. Emang rezekimu di situ ya, Rama. Tapi menarik loh ceritanya, kayak kamu gak mengharapkan UI sama sekali, padahal kan banyak orang di luar sana yang mengharapkan UI ya. Tapi kayak, wah keren banget gitu loh. Memang jalanmu di situ. Terus habis itu, setelah dapet pengumuman itu reaksimu gimana? Karena aku nggak pernah pengen masuk UI ya. Jadi reaksi gue tuh kayak, wow masuk, yay, udah gitu doang. Kata Riza kita disuruh gabung ke tempat Kak Riza ya. kebongkar Reza. Coba ya, aku keluar bentar ya. Aku memantau punya Kak Riza. Kalau misalkan dia live kita join. Oke. Oke. Cara agar nggak stres belajar fisika. Sebenarnya aku juga stres guys buat belajar fisika. Kenapa stresnya, Zai? Soalnya udah kan aku belajar fisika udah dari SMP ya. Kalau buat yang olimpiade tuh kayak ya semakin kesini makin stres. Kayak- Jadi ya dinikmati saja. Tapi emang bener sih, kayak kita suka sama misalnya salah satu mapel yang kita sukai selama ini, makin dipelajari tuh makin kayak ngerasa gitu gak sih, kayak ngerasa bodoh. Kok banyak Iya. yang belum dimengerti ya, ternyata luas banget ini. Kayak, aku merasakan Makin seperti lama makin nggak masuk akal ya. oh, bener-bener. Apa nih? Kalian ditungguin. Kak, coba ajak Kak Lutfi. Kayaknya Lutfi Andres nih lagi badminton deh guys. Tuh ada yang nanyain Zai. Wah, Bang Lama. kelahiran tahun berapa? Aku kelahiran tahun 2005 guys. 2005. Berarti sweet 20. Belum ya? Belum. Masih 19. Ini Kak Reza nyuruh join ke live-nya. Oh iya. Oh ini ada orang mah, kita satu lagi. Ayo guys, kita pindah ke lapak sebelah. Kita pindah ke lapak sebelah. Ada bro. Ya saya. Dulu. Kita langsung di sini ya. Aku habis mepet baju guys. Kirain sudah. Ini videonya mana ya? Tiba-tiba hilang. Gimana? Dipencet di profilmu Zaharan Zaidan. Pencet di apa? Oh, di situ. Ya. Oke.
Bisa kah? Ada yang perlu dibantu? Ayo guys. Oh, ini. Man. Ayo jangan menengah ya. Rama, kamu katanya ganteng banget tuh loh. Hah? Bagus. Kalah bagus guys. Aku ini kalau nge-live sama orang-orang ini kalah bagus aku. Enggak kok. Bagus apa sih? Kalian tahu ini apa enggak? Harusnya aku yang diajak. Keripik tempe bukan? Iya bener. Ini salah satu makanan terenak guys. Keripik tempe. Ini orang-orang pada nggak bisa bahasa Jawa cuma satu ini guys. Yang lainnya bahasa Indonesia semua ini. Aku bukan orang Jawa guys. Aku sebenarnya orang Jawa, cuma udah lupa bahasa Jawa. Oh iya toh. Oh iya wes. Aku malah lupa bahasa. Ya, cuma ngerti aja gitu kalau ada orang ngomong. Zaidan bisa itu enggak apa? Logat Jawa ngomong Indonesia gitu. Nggak bisa. Udah hilang. Udah nggak ada medoknya lagi ya. Iya. Aku kok dilupa. Makannya apa itu loh? Ditanya makannya apa? Aku ya makan kayak kalian, makan nasi gitu kan. Kalau aku makan Lauknya kacang. Zai. Lauknya Zai. Lauknya ya seperti biasa kayak tempe, tahu sama ikan, sama ayam gitu. Rek, nggak tanya makanku apa tuh Rek? Gak ada bedanya kan? Rek ini ganti ono ada tamu semuanya ditanya tamunya. Makanku kadal goreng guys. Serius banget makan kadal. Enggak. Tanda. Tadi wes live yo. Kalian. Mohon maaf yo. Aku tadi mau join kalian nggak bisa ya. Nggak di ACC. Oh, Oh, kita nggak lihat tadi. Sorry. terus kan ada yang komen kan, itu Riza bisa di ACC, kak gitu. Terus aku cek loh, nggak ada yang request. Siapa lagi nih yang mau joining? Artis guys. Kalau bisa apa? Bawa artis di sini kayak Andreas, Bima, Cendrik, terus aja ini gue lah. Oke. Gak apa-apa guys. Kita jadi artis itu sendiri. Hai. Tuh, Ini Zaidan ntar lagi jadi artis Zaidan. Wis ngeri. Jadi artis apa nih? Rek tanya yang bagus Rek, mumpung ada narasumber yang bagus-bagus ini. Saya tak mau Tips belajar. Coba sharing deh kita masing-masing tips belajarnya. Gimana cara belajarnya gitu. Ayo dimulai dari Rama, Mas Rama. Aku tuh kalau belajar ya nggak bisa mulai belajar kalau misalkan belum punya mood buat belajar. Nah, cara aku munculin mood buat belajar adalah dengan main ML guys. Jadi dengan ini login dulu main ML satu match. Kalau misalkan menang, aku lanjut belajar. Kalau misalkan kalah, main lagi sampai menang, baru belajar. Nah, jadi jadi kalau misalkan kalah terus, nggak jadi belajarnya waktu itu. Tapi kalau misalkan menang, itu langsung mood belajarnya. Itu langsung apa ya? Wih, gue menang nih, jago buset gitu. Ya udah gitu. Ngeri deh. Aku biasanya belajar Jadi penentu belajar ya. betul. Jadi itu pro player itu penting ya. Jadi aku kalau belajar itu
metodenya kayak Pomodoro biasa lah ya, yang kayak berapa menit belajar, berapa menit istirahat. Cuman yang wajib ada dalam mejaku itu pas belajar adalah makanan dan juga kopi. I'm a coffee person, jadi aku suka banget minum kopi. Kalau nggak ada kopi nggak jadi belajar. Kopi. Udah sih, cara belajarku cuman Pomodoro biasa. Cuman itu tadi ada tambahan, pertama main game dulu biar moodnya muncul, terus ya minum kopi. Mantap, mantap. Zaidan sekarang sih Dan. Ayo. Satset, satset. Aku biasanya belajar tuh sambil dengerin musik guys. Nah musiknya itu aku kebanyakan yang kadang yang melo-melo gitu, kadang juga yang kayak rock gitu. Tergantung mood sih. Yo Sobi, yang heartbeat itu melo gak sih? Agak lah. Malah different ya, Zai. Kenapa? Tapi mangu yang punya apa guys? Apa? Dengerin. Mangu ya artinya apa guys? Mangu. Mangu yang apa sih? Mau Mangu kan apa? bahasa Jawa. Kamu itu Apa? Oh. Wah, apa? Oh, mau itu Ya, lagu. terus belajarnya tuh kadang pagi-pagi guys sampai malam gitu. Kadang di sela-sela itu ada istirahat. Tapi kalau belajar, biasanya aku kalau ngerjain, misal mau belajar satu materi gitu kan, itu aku langsung latihan soalnya gitu. Kalau misalnya nggak ngerti, baru belajar materinya. Oh, kebalik ya. Aku tim materi dulu baru soal. berapa banyak soal yang dikerjain pas waktu masuk? Sebenarnya tergantung mood sih ya. Kalau misal soalnya kayak masih doable gitu, masih bisa 2 jam 3 jam masih oke lah. Kalau misalnya udah sulit, udah males, ya udah. So, susah menentukan mood juga ya. Males udah susah. Besok aja belajarnya. Besok nggak dipelajarin lagi. Apalagi tempat meja belajarnya tuh kayak di samping kasur gitu, menggoda banget gak sih kasurnya. Ini di belakangku beneran kasur, cuy. Ini tinggal lompat sedikit, udah kelar. Nggak bisa ngerjain tugas lagi. Lanjut, Kavina. Ganti. Nah, belajar itu sebenarnya bodoh sama kayak Ramadan dia pakai bodoh. Terus kalau misalnya aku lagi males ke ML lah, kayak untuk bisa main sendirian mono. Tapi aku punya notes di buku itu, tools utamaku. Misalkan aku tuh belajar biologi ya, belajar biologi buat bisa ke ini, misalkan tempat lombanya itu di luar kota gitu ya, jadi aku motivasiku aku biar bisa jalan-jalan keluar kota dengan aku ikut lomba ini, jadi aku lebih semangatnya gitu. Ada motivasi eksternal saya mungkin itu tak gawe dalam belajar. Terus kita Kavina kayaknya suaranya kecil deh. Pakai headset ya? enggak Tapi tadi kayak kecil, kayak jauh gitu loh mikrofonnya. oh iya kalau gini Bener. better ya. Nah, gede nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Udah diakhiri aja nih, belum mulai. Enggak, kalau aku belajarku itu makan bubur Newton ya guys.
Bubur Newton. Gimana tuh? Ya, pokoknya bubur Newton nanti nyari aja di pasar yo. Ada namanya bubur Newton. Enggak, kalau aku sih yang penting disiplin, guys. Misalkan satu hari 1 menit bebas wis. Yang penting tiap hari. 1 minggu libur nggak masalah. Wis gitu aja. Es. Biasa apa lagi? Aku juga main ML guys, tapi jarang banget. Aku gak punya game. Udah pas cuma kalau diajak teman gitu. Jadi aku main game. Jungler sama Goldline. Oh, anak jungler ternyata. Jadi aku download game. Ayo coba. Buka Play Store, Kak. Apa? ML. ML. Ini. Iya betul. Iya. Kok gede banget. Males. Gak jadi. Nanti digendong Zaidan, Kak. Dia jungler soalnya. Jungler Apa itu? pemula guys. Apa itu digendong? Di backup. Diajak main. Kan Aduh, kalau timnya jago bisa menang kan. gak tahu aku. Guys, ada yang tanya tuh first impression masing-masing. Dari siapa nih? Dari Rama dulu. Tuh. Oh ya, aku cerita ya. Jadi Kak Riza sama Zaidan itu kan dari Universe 1. Jadi aku udah ketemu sama mereka duluan. Pertama tuh aku ketemu awal banget sama Kak Riza. Kan kita sebelum ya boleh lah ya. Sebelum syuting itu kan kita disuruh nyocokin ukuran baju kan. Aku ketemu sama Kak Riza di situ. Oh, katanya anak fisika semester akhir gitu. Serem banget gitu kan, anak fisika semester akhir. Dan dia di sebelahku mau itu baju, mau ngukur baju. Terus aku kayak malu-malu gitu mau nyapa karena baru pertama kali ketemu orang-orang di sana kan. Jadi first impression ke Kak Riza itu orangnya pendiam, pinter, cool, dan ambis gitu. Sih, kita sih. Tapi apa ya Kak? Pas tahu Kak Riza ternyata orang Jawa dan ngomongnya tuh medok, jadi lucu aja gitu. Ini kalau Zaidan tuh aku ketemunya pas kita udah pakai baju COC gitu kan. Terus aku ngeliat nih, wah ini anak dari UI juga, sama dari UI ya. Terus kenalan ternyata, buset anak fisika juga, itunya 4. jadi ini salah satu yang aku tandain guys di awal-awal main, kayak oh ada anak fisika sebelahku ya, itunya 4 dan sama-sama dari UI juga. Wow, ini patut ditandain sih. Jadi kesimpulanku ke Zaidan itu ya kayak gitu, kayak kayaknya ini anak bakalan jadi saingan yang berat banget deh gitu. Kalau sama Kak Vina di universe kedua, aku tuh banyak yang nggak tahu guys, anak-anak universe kedua itu karena baru di reveal pas kita udah selesai main 2 game gitu kan. Jadi pas ketemu ya udah kayak sebatas tahu-tahu aja ini orang kayak gitu. Nah baru mulai deket dan baru mulai kenalannya itu pas kita udah kelar acaranya, justru karena kita jarang ngobrol kan pas intern. Ternyata Kak Vina asik orangnya guys, kayak kakak penyayang gitu loh, kayak kating-kating yang baik, kating ideal. Oke. Aku sekarang semester 4 guys, jadi aku angkatan 2023, aku tahun kedua kuliah. Oh gantian guys, gantian. Oke. Gantian Zai apa Riza?
Zai dulu deh. Oke. Waktu waktu itu ketemu Kariza tuh pas yang D1 itu pas fitting baju kan ya, yang mau foto itu. Bohong dia guys. Ya, iya beneran. Terus ternyata dia udah semester 7 gitu. Terus udah skripsi apa belum? Udah kan ya? Semester 8. Sorry. Belum guys. Masih maba aku. Maba. Masih malu. Maba S2 guys. Maba S2 ya. Enggak apa. Ya. Aku nggak nyangka udah semester akhir. Itu kalau kalau yang lainnya gimana? Iya. Dulu pernah ikut Onipa juga kan, Kak Riza? Aku. Oh, Hmm. kayaknya pernah. Atau kembaranku ya yang ikut itu. Aku nggak ngerti aku. Kembaran. Nggak pernah. Ya. Terus kalau Kak Rama temunya waktu di D1 kan ya? Aku lupa deh. Emang kita pernah ketemu di D1? Nggak pernah ya? Nggak tahu sih, nggak inget. Jujur aku lupa. Iya kan? Iya. Oh iya kita Tapi pernah kayaknya aku ketemu. nggak lihat Kak Rama deh. Ketemunya pas sekamar bukan? Oh, kamar. Iya benar. Kita satu kamar ya, satu roommate kita roommate. Tapi roommate-nya Iya. di hari berikutnya gitu loh. Ya, jadi ketemunya pas day 2. Pas itu Bang Rama tuh kalau pagi-pagi tuh ya, biasanya ngerjain tugas dulu. walaupun lagi syuting ya, kita harus tetap mengerjakan tugas teman-teman ya. Karena kalau Iya. kerjain nol nilainya ya. Asli sih. Di universeku juga banyak yang sambil nyambi ngerjain gitu. Jadi lucu aja habis syuting langsung back to laptop gitu kan kayak ngerjain tugas. Ya Allah anak-anak ini. Gitu. Jadi waktu syuting Jojo itu guys, aku pertama kali telat sama tugas. Gimana sih? Telat apa? Pertama kali itu telat sama tugas di Emas. Ya ampun. Emas tuh kayak platformnya buat kumpulin tugas gitu. Mm-mm. Ternyata paginya udah merah. Ya ampun. Udah gak ngumpulin. Kalau aku waktu itu ada dosen yang ternyata itu beliau ngadain kuis online kan. Jadi bobot kuisnya itu adalah 10%. Dan di kuis itu tuh ada 2 kali setiap 1 semester. Jadi kuis pertama tuh aku ikut. Dan nilainya bagus ya, nilainya dapat 100 kan. Kuis keduanya itu tuh pas syuting. Jadi nilainya 0. Ya Pas di laporan akhirnya nilaiku 50 di situ. Ya ampun. 100 ditambah 0 dibagi 2, 50. Gokil banget. Dan perjuangan banget ya syutingnya. ya begitulah ya kehidupan ya. Dan gara-gara itu nilaiku jadinya harusnya bisa A tuh, bisa dapet indeks A. Jatuh gitu. Jadi A minus. Tapi oke lah, Aduh. berapa lah. Papa, nilai hanyalah angka. Nilai adalah angka, betul. Kayaknya lah. Nilai adalah angka. Ucap peraih IPK 3,9 guys. Di bawahnya ada yang Kurang. 4 loh Salah IP-nya itu. loh. Terus lanjut lagi. Tadi siapa nih? Nah, Kavina. Belum selesai nggak sih Zaidan? Oh iya, Oh iya. belum selesai Zaidan. Kalau Kavina jujur belum pernah ketemu guys. Ini baru pertama kali ketemu di live. Iya sih.
Minggu depan Soalnya kita yang ketemu, guys. universe, ya universe 2 nggak nggak ini, cuma sebatas kenal aja. Ya, aku alumni M2KM, guys. Lanjut kak. Oke. Siapa? Tapi Aku tuh. Oke, kalau aku pertama, first impressionku deh Rama. Dari 3 orang ini yang paling pertama kali tak jumpai offline itu Rama sih, pas waktu intern. Awal mula aku masih kayak nge-like dulu ini siapa ya namanya gitu. Aku langsung ngecek ini, langsung ngecek review Universe 1. Oh iya, namanya Rama, dia anak UI di jurusan tekstil. Udah langsung hafal. Ternyata anak ini ramah juga gitu. Maksudnya enggak, biasanya kan jadi kan kayak gitu kan, tapi ternyata Rama ini baik banget gitu kan. Terus dulu apa ya mah, kita ngopi bareng gitu kan, beli kopi di bawah gitu. Itu pertama kali kita ketemu. Oh so sweet. Kok jadi Oh enggak, susah? bareng-bareng rek itu. Salah. Rame. Rama. Ada Rama, ada Aryo, ada Zahra. Dan Nah, orang bertiga ini ketemunya bareng pas waktu itu. Jadi hampir sama lah first impression deh 3 orang itu. Gitu. Terus ini Zahra, tak kira tuh Zahra tuh anaknya kereng gitu kan ya. Kan anaknya kayak galak gitu. Ternyata juga enggak. Mukanya aja ini orang Rama, Zahra ini mukanya aja kayak preman, tapi hatinya Hello Kitty, guys. jangan chill. Dia chill guy. Gitu, guys. Gitu. Terus habis itu ketemu Riza baru intern 1 minggu ya, Za? Setelah Rama. Ya begitu, Riza ini anaknya tak kira introvert, ternyata juga enggak. Introvert. Iya, saya kira introvert, ternyata ya enggak. Kocak ini satu frekuensi 4 lagi. Kak Riza mirip ini tahu kayak Kak Faza yang dari ITB Universe. Oh iya, Faza. Kayak apa ya? Kelihatan introvert, tapi sebenarnya heboh banget gitu. Iya, sini hibur. Ojo kepengaruh sama tampang-tampang kalemnya. Iku. Terus kalau Zaidan juga baru pertama kali sih ngobrol. Ini loh katanya Riza Kita beda sebenarnya sama Andreas. Oh iya. Iya. Iya benar. Enggak, beda. Sama Kak. Jadi Kak Riza itu adalah Andreas tingkat akhir. Andreas kan tingkat awal nih. Belum ketularan Andreas. Sudah, Rek. Kita sebenarnya semuanya udah terjangkit virus Velocity. Cuma Aku belum, guys. oh, ini Zaidan belum, guys. Kita tunggu di kantor aja, dia akan terjangkit perlahan ya. Perlahan tapi pasti ya. Mari kita. Lihat aja Zaid ini nih ya, pas udah datang ke sini ya. Oke. Gantian Kak Riza, gantian. Oh, kalau aku ketemu teman-teman seperti kalian itu, aku malah minder guys. Terlalu terbawa ini. Aduh. Kenapa gitu, Riza? Yo, enggak, kalian lebih pintar dari aku kok. Enggak Kak, jadi Terima kasih. Enggak. semuanya di sini pintar dan semua tuh bisa. Cuman gara-gara pressure tadi, semuanya hilang di kepala. Betul. Semuanya tuh ada skill setnya masing-masing. Apa NFP itu guys?
Aku lupa lagi singkatannya apa-apa. E ENF. itu Banyak Beta itu kepanjangannya apa deh? E itu extrovert. MBTI itu. extrovert, introvert. Iya, terus apa Kak? ENFP. Apa gimana nih? Weh, KPN guys. Terlalu bagus, jangan. Ini dites dulu sih buat tahu hasilnya. Iya. Aku itu ke belakang bentar ya. Pengen ambil dulu bentar. Oke. Makanan favorit. Makanan favorit apa guys? Aku pecel aku. Oh. Pecel. Kalau karo berkat. Oh, laku mah. Oke, enak. Apa ya? Aku kurang tahu sih makan favoritku apa. Paling nasi goreng. Oke, nasi goreng. Kalau aku bakso, guys. Bakso Malang apa meneh? Kangen dek bakso Malang. Lidah kurang. Rama Love Liza. Wow, jadi gendeng cagi. Ya gitu nggak le Aryo lagi. Untung ada Kak Join. Jangan guys. Dia lagi main apa tenis kok tenis. Bulu tangkis. Playlist nomor 1 Spotify itu loh. Apa itu? Aku nggak punya Spotify loh. Aku juga nggak pakai Spotify guys. Aku pakai kayak lagu tuh di download gitu. Terus Playlist YouTube diputar offline. Terus YouTube. Oh iya, Iya, itu di laptop apa di HP? di laptop. Kalau nggak gitu biasanya pakai playlist dari YouTube. Oke. Tipe ceweknya perempuan. Playlist FYP TikTok. Hahaha. Bateraiku 27 guys. Mungkin aku nggak sampai malam nanti. Iya, kita sampai jam 11 kali ya. Kalau kalian lanjut nanti kan bisa tak pindah apa? Mas. Biar cara nih. Aku juga udah sampai malam kok guys. Coba roll. Apa ini bahasa roll? Tanggung gitu. Iya sih guys. Hobi kalian apa? Ayo, hobinya. Aku mau nebak dong hobi kalian. Iya, tebak. Tebak-tebak. Kayaknya hobi Zaidan nonton anime deh. Enggak. Oh enggak ya. Kalau aku lihat dari Instagramnya Zaidan, fotonya tuh kayak foto-foto estetik gitu kan. Terus ada giving Japanese vibes gitu. Kayaknya Zaidan tuh suka hal-hal yang berbau Jepang. Tapi lebih suka motret, berarti fotografi hobinya. Betul nggak? Enggak juga. Enggak juga. Hobi aku main game. Oh iya. Sok tahu lagi Iya. Tapi nggak kelihatan gamers loh Zaidan. Kamu pakai game apa? Aku main game yang story gitu. Tahu Wuthering Waves nggak? Yang sama Netflix bukan? Bukan ya? Bukan. Nggak game. Nggak tahu.
spill hobinya dulu, Zaidan dulu. Aku biasanya tuh main game kayak catur gitu. Kalau yang di laptop, aku main ada Wuthering Waves, Genshin. Tapi Genshin udah malas main sih guys, udah lama gak main. Terus ada Minecraft juga, sama Valorant. Tapi Valorant juga udah malas main. Main Roblox gak, Zai? Nggak main. Oh enggak ya? Oh ya, sama ini COC. Coba Hobinya ngerjain soal COC ya, hobinya. COC Clash of Clans. Oh, Oh, wah. Kirain hobinya ngerjain soal COC. Cok. Ngerjain harmonic math. Tapi yang nonton anime tadi juga nggak salah sih. Aku kadang kalau misalnya lagi bosan gitu, itu seharian bisa nonton anime doang. Tapi udah jarang kayak gitu. tapi rata-rata ya, anak anime tuh kok bisa pintar-pintar tuh kenapa? Nggak tahu ya. Ya mungkin ya. Rule of Anime yang ditontonnya itu berkualitas berarti. Karena belajar. Karena belajar, bener sih karena belajar ya. Berarti orang nonton anime ini rulesnya ya, rutenya. Jadi anak yang nonton anime dia termotivasi karena tokoh yang ada di anime, terus dia rajin belajar, terus pinter gitu. Mungkin ya. Ini ya berdasarkan pengamatanku ya, anak-anak anime itu pinter-pinter loh. Aku punya beberapa temen ya yang dia tuh awalnya sebelum nonton anime tuh males. Tapi setelah nonton anime tuh kan kadang tuh karakter di anime tuh ada yang fisiknya bagus ya, secara fisik tuh kayak ya bagus badannya gitu. Dia jadi semangat olahraga kan katanya biar achieve kayak sesuai sama orang gitu ya gitu. Ada sih positifnya ya. Berarti itu Zai, hobimu Zaidan. Ya, Gantian ya, aku sekarang ya. Kalau hobiku itu hobi ya, kita ngomongin hobi ya berarti sesuatu yang suka, bukan yang ahli, kan belum tentu jago. Aku suka banget seni guys. Pertama tuh dari seni apa musik. Jadi kalau misalkan dengerin lagu, aku suka banget dengerin lagu. Tapi yang bikin aku salfok sama lagu itu adalah aransemen lagunya. Jadi aku lebih suka penyanyi yang permainan aransemen lagunya itu jenius. Billie Eilish. Jadi aku belakangan itu suka banget sama Billie Eilish karena permainan aransemen dari lagu-lagunya dia itu keren banget. Apalagi album terakhirnya, kalau misalkan kalian tahu, Hit Me Hard and Soft itu bagus banget guys. Itu selalu aku pakai buat belajar karena aransemennya bagus banget. Terus aku juga suka nonton orang nyanyi. Apalagi kalau misalkan harmonisasi dalam nyanyinya itu bagus banget. Aku nonton semua acara di Indonesia yang ada orang nyanyinya. Kayak Indonesian Idol, The Voice, DX yang itu dan lain-lain kayak gitu. Itu aku nonton semua. Itu beneran seru banget. Berarti harmonic math juga suka. Itu aku pengecualian harmoni itu pengecualian. Nah, terus aku suka seni teater juga. Aku tuh di SMA kalau misalkan ada lomba apa bikin drama, aku selalu jadi penulis skripnya dan ya sering menang juga bisa. Ya, jadi suka aja gitu, nonton film juga aku suka. Dan terakhir aku suka juga seni rupa. Nah, tapi seni rupa yang aku suka tuh kayak misalkan aku pergi ke pameran buat lihat gambar, terus ngelihat maksud dari gambarnya itu apa, ngeliat abstraknya apa itu sih banget.
Itu kalau hobi ya kan tapi aku nggak ada yang jago tuh dari semuanya itu. Nyanyi nggak bagus, suaraku hancur, main musik juga nggak jago, gambar juga nggak bisa, terus acting ya karena udah banyak drama di hidupku jadi nggak perlu acting lagi karena emang hidupku sendiri itu drama gitu. Lanjut sekarang, lanjut. Siapa yang paling introvert di COC? Riza. Gak sih lah Riza. Nggak setuju, Zaidan. nggak setuju. Siapa yang introvert? Andika introvert. Riza itu namanya ini loh. Mana Zaidan itu loh. Zaidan introvert juga kayaknya ya. Iya. Zahran juga introvert kok guys. Suka warna biru. Karena lagi nek nonton sing serius-serius kok ngene iki kok malah gak serius ya. Nyapa ya? Ya, karena mereka Golek sing gede-gede. orang-orang TikTok itu orang-orang TikTok itu kalau buka TikTok itu untuk hiburan. Rata-rata ya. Ya ampun. Ramos Relax. kalah sama Ini saya. ada Bima dan Nuria. Oh iya. Iya guys, aku dulu sekelas sama saya sebelum dia pindah kampus ya. Tapi Oh, iya. karena udah pindah kampus, bahkan nggak sekampus lagi sekarang. Iya. Dibikin shock ya. Aku suka nonton anime romance guys. Oh iya. Seorang Iya. Zaidan. Ceritanya seru. Apa tuh filmnya? Salah satunya tuh Otonari no Tenshi. Bahasa Inggrisnya dong, nggak tahu bahasa Jepang ya. Bahasa Inggrisnya apa ya? Wait. The angel next door spoils me rotten. Nggak tahu lagi Cok. Sama apa ya? Kimi no Na wa itu juga pernah. Hai, Kimi no Na wa. Terus Koen no Katachi, Silent Voice. Aku kurang suka tahu Silent Voice. Silent Voice tuh ya selera sih ya. Cuma aku kurang suka. Anime yang aku tonton tuh only Attack on Titan doang. Sama ini On the Movement of Earth or aku nggak maksud nonton animenya ya jadi nonton. Ghibli aku nggak nonton guys. Kariza jangan diam aja Kariza, serem kerasukan. Tiba-tiba pakai filter itu aja Malam Jumat lagi. di tengah malam Jumat ini. Astaga. Lupa. Ini loh suruh joget ini loh. Ya. Zaidan disuruh joget Zaidan. Nggak ada bakat joget guys. Bosnya bisa dipindah apa enggak ya guys? Cara pindah host gimana yuk? Aku nggak tahu ya. Tahu ya.
Aku Saya juga anak baru, ada anak itu baru Korea. yang main di TikTok. Drakor aku juga nonton kadang-kadang. Nonton apa say? Drakornya say? Film di Netflix yang Korea itu termasuk drakor nggak sih? Bukan. Iya, drakor juga itu. Oh, itu. My Name. Itu drakor apa film? Film. Oh, bukan drakor dong berarti. Bedanya apa drakor sama film Korea? Drakor kan drama Korea. Jadi yang series gitu loh, ada episodenya 1, 2, 3 sampai 16 biasanya. Iya, itu juga ada episodenya. Oh, berapa episode? Jadi aku nggak tahu ini. Berapa ya? 8 kayaknya. Iya deh nggak tahu, belum pernah nonton. Aku nonton drakor lama guys, yang tahun 2020, 2021 sempat viral waktu itu. Kalian tahu nggak yang diperanin sama siapa aktor termahalnya Korea Selatan tuh? Kim So Hyun ya namanya ya. Nah, Itu juga dia kan, masuk. dia kan pernah viral ya waktu itu sama So Ye Ji kalau nggak salah tahun 2020 meranin drakor It's Okay to Not Be Okay. Bagus. Aku suka. Ada Galang kayak. Oh iya. Oh, Galang. Galang daripada nyapa mendingan langsung join aja Galang. Iya, banyak yang cari kamu. Request Galang sekarang Galang. Galang apa? Ganteng-ganteng serigala. Serigala. Galang serigala. Tuh. Tadi ada yang tanya ini guys. Rumahmu kok bagus banget dapat KIP katanya gitu. Gimana tuh Kak? Ceritain Kak. Gimana? Ya wes lah. Wes gak usah. Amin tak amin. Andreas lagi badminton guys. Galang nggak mau guys. Mana ini? Galang nggak ada request Kak? Invite aja. You know. Honey Lemon Soda itu apa guys? Apa? Nggak nonton. Honey Lemon Soda. Apa itu? Nggak tahu juga. Grup idol yang kalian suka. Lucu banget ya ngetek. Grup idol. Aku nggak suka, bukan yang suka banget sih, cuman tahu beberapa aja. Kayak misalkan JKT48 itu oke juga. Apalagi lagu yang apa Hitsasu Teleport itu lucu guys. Kalau Galang. Oh, iya. Hai Galang. Tengah malam ya Galang ya joinnya ya. Loh, dari tadi kah? Kamu loh Galang katanya jarang nge-live. Ajakin Galang dong Kak gitu katanya. Dari tadi ya? Nih tadi kita Berapa kalian? berapa tadi? Setengah 10. 10 kayaknya. Wah, udah 1,5 jam, lama juga. Aku belum follow sama Galang ternyata guys, makanya nggak ada nama dia. Astaga, Oh iya, langsung Galang. kecewa berat. Kak siapa yang paling tua di COC season 2? Bukan aku guys. Bukan aku. Udah. Bukan aku. Cari tahu aku juga. Kayaknya Bima guys. Kai nggak sih? Nggak tahu ya. Tapi terakhir aku tahu kayak Bima itu 2003 kayaknya. Kayak ya tapi nggak tahu aku. Aku ingat ada yang 2002 tapi aku lupa siapa.
Duh, aku 2000. Aku 2000. Ya, tapi lebih tua Kai sih. Itu udah Kayaknya aku tahu deh kayak berapa deh. Oh iya, kayak 2002 ya. Aku 2000. Enggak berani aku. Nanti aku diblokir lagi. Oh, Bima 2001. Oh, kayak kelihatan lebih muda. Wis, yo beda level bro. Bima udah kena angin Korea guys. Kalau aku kena angin Depok, jadi makin lama makin hitam. Kalau aku kena angin korangan. Beda ya. Angin Korea mengandung kena Beda ya. dynamite. Kalau angin demo mengandung apa? Angin Bogor gimana gak masa angin Bogor? Angin Bogor ya. Sesek ya angin Bogor ya. Iya cuy, sesak. Apalagi drama gak sama aja sih, sering macet. Anginnya karbon dioksida. Guys, caranya pindah host gimana? Bateraiku habis ini. Nggak tahu gimana ya. Tanya sama ini. Oh nggak bisa. Google-nya juga nggak bisa. Ya apa ini? Saya lanjutkan sih ngobrolnya sih. Oke. Biasa sih tahu tips biar pede dan nggak takut ikut guys. Kira game tuh buat catur aja ya. Ternyata memori juga ada game. Grandmaster catur gitu ya. Iya, Memori. cuma buat catur doang. Ternyata ada memori juga. memori tuh lemahnya gimana? Yang aku dengar dari siapa sih sama kayak yang itu, kayak apa ya, kayak yang cewek season satu, kayak yang hafal video atau apa berarti. Yang hafal kartu itu. Nah, di season satu kan ada ya, itu juga kayak gitu sih. Kalau dengar. Kayak agak. Oh. Kalau aku ngeliat ini ya, ngeliat Iya agak hati-hati yo ngomongnya. Hati-hati spoiler. Awas. aku ngeliat ini kak, ngeliat yang di apa di TikTok itu yang Syafa diundang di Trans 7 Oh iya, balon. yang ngapalin balon Iya sih. merah kuning kayaknya aku nggak tahu ya lomba memori itu gimana, mungkin aja ngapalin balon cuman lebih banyak barisannya gitu. Bisa ada yang tanya lebih susah harmonic mat apa spinning cube? Aduh, Spinning cube. Spinning cube guys. Berputar-putar. Kalau harmonic math kan cuma kayak satu soal gitu kan. Kalau spinning cube ada kayak 6 yang harus di solve gitu. iya sih. Kayaknya spinning sih. So, pilih sisi yang paling banyak penjumlahannya. Tapi menurut gue harmonic math guys, aku kalau di arena tuh kayak kena mental gitu loh. Misalkan ngitung nih, ngikutin alur, setiap ada orang maju dan submit jawaban, langsung hilang kan pikirannya kan. Distract Kalau bisa mencet tombol. sama. Aku kayaknya pas di harmonic math itu 4 apa 5 kali fokus ngitungnya hancur gara-gara ada orang yang maju dan bener gitu. Maju bener kan ada notifnya kan, jawaban bener gitu. Udah hilang semuanya. Dan suara tab itu sangat terngiang-ngiang sampai sekarang. Suara adapto X itu masih terngiang-ngiang, kayak ada orang maju terus dia mencet trut benar. Wah, kayak wow, semakin ke-distract. Ya begitulah. Dan di spinning cube juga gitu. Kadang kita penjumlahnya masih satu row gitu kan. Itu udah muter lagi dan muternya tuh agak lama. Jadi kayak ke sisi itu lagi tuh
lupa tadi perjebannya berapa ya. Ya, masing-masing Iya, punya min plusnya lah. Sama-sama susah. Tapi semuanya tuh kayak mental ya, nggak bisa ngontret gitu. Beda banget. Iya. Satu. Yang season 1 masih ada tulisan kan. Iya. Ini kayak kebanyakan mental deh season 2. Iya. Bukan lagi kepintaran. Ya, aku suka pecel guys. Pecel itu salah satu makanan terenak juga menurutku ya. Pakai kuah kacang gitu kan, sayur-sayur. Bentar. Iya. Pecel ini pecel ayam atau pecel yang ini nih, pecel yang eh, sayuran terus bumbu kacang. Di tempatku tuh pecel tuh yang sayuran bumbu kacang gitu. Ya, sama. Oh, Tapi iya. kalau di asrama U itu yang pecel tuh kayak ada lauk gitu sama cabai gitu loh. Kayak sambal. Itu cuma Kayak pecel kan? bukan? Tapi Iya, ya, iya. heeh. Jadi aku bingung pas beli pecel ayam. Kayaknya nggak pernah deh aku makan sayur pakai kacang sambal kacang terus ada ayamnya gitu kan. Ternyata pecel ayam itu nasi, ayam, sambal. Lalapan. Ini sama-sama apa? Itu lebih ke lalapan. Lalapan kan? Kayaknya disebut pecel tuh karena lalapannya. Kalian angkatan berapa aja sih? Aku angkatan 23. Sama juga sama ya. Aku sama Aku kayak udah Galang. 4 guys. Oh, Zidan 24. Kalau Kavina? Dua-dua. Udah lengkap nih. Pas ya, 23, 22, 24 ya. Guys, aku 21. Oh iya. Aku sama Riza 21. Oh. Vija 21 juga. Vija udah SSI guys. Buset. Udah S guys namanya. Iya. Aku masih belum tahu nih dapat S apa enggak. Semoga dapat ya S-nya ya. Dapat lah. Dapat. Masih panjang perjalananmu Rama. Nggak usah overthinking kau. Masih panjang ya. Nikmati aja perjalananmu. Makasih senior. Ikutlah lomba-lomba exchange apalah itu sebelum kau menghadapi skripsi. Aduh, takut banget. Skripsi itu susah nggak Kavina? Susah-susah gampang, tergantung nanti kamu dapat dosen yang seperti apa, topiknya seperti apa. Ya, skripsi itu banyak faktor kok. Gitu. Kavina mulai skripsi semester berapa? Aku mulai ngolah data itu semester 7. Semester 7 itu udah ambil data, udah sempro, terus semester 8 ini udah sidang gitu. Efektifnya kayak gitu sih. Coba aja nanti kalau memungkinkan di prodi kalian ya guys. Jadi kalau bisa disetting aja semester 7 tuh fokus sempro dulu biar bisa menyicil. Kavina kualitatif apa kuantitatif, Pak? Aku R&D jadi mix pengembangan media gitu. Tapi kalau pendidikan tuh kayak penelitiannya tentang percobaan ngajar gitu atau gimana? Ada juga yang kayak gitu, itu lebih ke kuantitatif. Jadi kayak pengaruh model pembelajaran ini ke tingkat misalkan literasi digital siswa gitu. Banyak sih sejenisnya. PTK juga